IHSG rontok pada perdagangan 12 Januari 2026. Kita tahu bahwa pada sekitar tadi siang itu IHSG itu sempat drop ya, turun 2% di area titik ini, tapi berhasil kembali rebound walaupun tidak recovery seperti harga sebelumnya ya. Dan kemarin juga sempat nyentuh harga 9.000, pada akhirnya nyentuh lagi di harga 8.800. Mungkin untuk pertama kita akan cek IHSG dulu dari segi chart. Oke, memang kalau misalnya dari beberapa bulan terakhir harga IHSG itu masih terus uptrend ya. Tapi menurut saya kayaknya kalau misalnya IHSG akan koreksi itu jadi wajar aja gitu. Jadi akan mantul atau kalau masih lanjut uptrend atau enggak, kecuali memang trennya sudah patah, mungkin ada pembalik arah atau sideways atau downtrend, kita nggak tahu gitu. Jadi IHSG hari ini masih uptrend sebenarnya kalau ditarik dari beberapa bulan belakangan. Nah, kebenaran ada beberapa saham yang saya akan analisa. Saya sudah membuat watchlistnya. Di sini hari ini kita pada perdagangan 12 Januari 2026. Video ini dibuat ada CBDK, CDIA, dan Koin. Nah, ketiga saham ini saham-saham yang juga drop pada perdagangan 12 Januari 2026. CBDK turun 1%, CDIA 5%, dan yang paling parah Koin. Mungkin kita akan analisa CBDK, apakah di tengah dropnya IHSG hari ini, apakah ketiga saham yang akan dibahas ini menarik. Kita akan analisa dari segi chart dan broker summary. Kalau misalnya kita tarik CBDK ini IPO itu di awal 2025. Oke. Nah, ini itu adalah garis psikologi ya. Beberapa kali CBDK berhasil nyentuh area resist, tapi beberapa kali juga nyentuh area support. Nah, kalau misalnya dari sini memang CBDK ini posisinya itu sedang downtrend ya. Kalau dari jangka pendek, nah, CBDK itu lagi posisi downtrend untuk saat ini. Kalau untuk jangka waktu pendek, nah untuk berada di area supportnya itu di kisaran 5.800. Ini area support untuk CBDK. Nah, apakah CBDK menarik untuk dibeli? Menurut saya saat ini masih belum menarik karena masih posisinya itu masih downtrend. Kecuali CBDK ini berhasil sideways, berhasil stop di sini di area terdekatnya 7.000. Tapi kalau misalnya masih lanjut, ada kemungkinan lanjut turun ke 5.800 atau di area 6.300. Kita tandain aja di sini. Ini dari segi technical analisis, karena saat ini posisi itu masih downtrend. Nah, di sini kalau misalnya sideways mungkin bisa dipertimbangkan untuk beli atau enggak, tapi masih harus dianalisa lagi ya dari volume, segi transaksi dan lainnya, dan juga broker summary apakah masih menarik atau enggak. Kalau misalnya belum patah tren ya, sideways atau misalnya ada pembalikan arah lanjut ke uptrend, atau cuma retest doang lanjut ke downtrend gitu. Jadi untuk saat ini masih belum menarik karena posisi itu masih uptrend dari CBDK. Nah, coba kita analisa dari broker summary. Untuk perdagangan 12 Januari 2026, CBDK itu yang beli banyak itu ada CC 10,9 miliar, ada SQ 4,4 miliar, dan YU 2,1 miliar. Nah, sedangkan di sisi lain untuk yang distribusi itu ada TP, XL, dan ZP. Kalau dilihat dari top 3 yang beli dan yang jual di broker summary, memang lebih banyak dominan yang membeli. Tapi kita coba analisa dari harga tertingginya itu di kisar di 17 Desember. Siapa aja yang udah ngebuang barang? Sorry, dari drop aja berarti dari 18 Desember. Oke, kalau misalnya kita lihat dari 18 Desember sampai Januari 12 Januari 2026, memang ada aksi beli dari YU itu 117 miliar, dan sedangkan di sisi lain ZP itu menjual barang 52 miliar. Kalau di sini sih YU emang barangnya banyak ya, dari 18 Desember sampai 12 Januari. Tapi kita lihat dari uptrend dari sini nih, 27 November sampai 5 Desember. Siapa yang naikin harganya? 27 November sampai
berapa ya tadi, berapa, 5 Desember. Nah kalau dilihat yang naikin harganya itu justru ada AK, ZP, dan BK. Nah kita lihat kan tadi di distribusi itu ada ZP gitu, karena yang naikin ZP dan dia udah distribusi, sedangkan AK sepertinya udah hilang barang. Tapi kita coba cek di sampai 12 Januari. Nah di sini AK masih banyak sebenarnya barangnya, jadi kalau dibilang jual total belum sih gitu. Coba tadi kita lihat harga rata-rata AK tuh sampai perdagangan sekarang tuh 8.400. Apakah dia udah jualan atau tidak? Ke 5 Desember. Nah, sepertinya AK belum jual barang ya. Masih ada di sini. Tapi kita cek coba di Januari. Perdagangan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, justru AK masih ngebeli terus. YU juga masih ngebeli terus. Dan ada ZP juga. Di sisi lain LG, CC, AZ masih coba kita lihat perdagangan dari tanggal 5. YU masih beli, AK jual 15 miliar tapi masih dikit ya. Jadi sebenarnya kalau dari Braker Summary ini pemain-pemain besarnya tuh masih ada gitu. Masih standby lah. 18 Desember. Nah. Oke, dari 18 Desember dari semenjak downtrend AK pembeli besarnya dari sini yang naikin tidak ada jual ya, tidak ada jual. Sedangkan YU juga yang terus akumulasi dari November juga masih beli, walaupun di sisi lain memang ZP jual. Jadi kalau dari Braker Summary sebenarnya si BDK ini ada potensi rebound mungkin ya, tapi kita tungguin aja di sini angka chart psikologisnya lah di sini nih. Apakah dia ada retest balik arah atau misalnya set away atau misalnya downtrend. Kalau misalnya breakout ke sini mungkin akan balik ke 5.800. Jadi kalau dari segi Braker Summary untuk si BDK ini tuh masih nggak masih dibilang nggak bagus juga, tapi lumayan lah bagus karena big money-nya tuh masih ada di dalam di si BDK gitu. Jadi belum ada distribusi secara masif gitu. Nah ditambah walaupun turun tapi volumenya itu nggak naik, karena biasanya gini, kalau misalnya downtrend tapi volumenya tinggi itu udah pasti downtrend terus gitu. Jadi kita lihat volumenya ini justru tidak menunjukkan seperti yang di sini. Ini kan gini, ini kan volumenya ini tinggi naik ya kan. Nah ini ACC uptrend nih. Nah ini kan uptrend. Nah akhirnya dia uptrend terus. Tapi di sini sebalik ya, dia downtrend tapi volumenya nggak tinggi gitu. Jadi ini nggak di ACC downtrend sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin karena apa ya, karena memang nggak ada yang jagain aja sih sebenarnya. Jadi ada potensi mantul lagi gitu, karena volumenya di sini juga nggak ada aksi jual yang besar juga gitu kan. Di sini lihat nih, uptrend dia langsung volumenya tinggi langsung uptrend, tapi di sisi lain pas downtrend volumenya nggak ini. Jadi pemain-pemain besarnya tuh masih ada di sini. Jadi kalau misalnya dari segi Braker Summary sih masih worth it, tapi kalau misalnya kita kombinasiin sama analisa teknikal, kita mungkin bisa tunggu di sini nih, area di sini atau area di sini kalau breakout lagi gitu. Jadi ini supportnya antara dua inilah, antara area ini untuk beli. Tapi kalau misalnya berhasil mantul lagi, jadi ada 3 kemungkinan. Kalau misalnya di sini terus retest terus di sini, nah ini bisa jadi opsi pembelian. Tapi kalau misalnya turun lagi bisa jadi opsi pembelian lagi, kecuali kalau udah turun ke bawah sini. Nah itu mungkin akan uptrend lagi. Tapi kalau misalnya dari sini nih tapi justru dia berbalik arah, jadi skenario pertama kalau misalnya dia berbalik arah tembus downtrendnya, itu kemungkinan harga akan naik, lanjut naik, ada pantulan di sini. Tapi kalau misalnya di sini justru masih turun, ya sini area menarik, atau lagi turun lagi di sini area menarik. Jadi ada 3 skenario gitu. Nah kalian tunggu aja di sini. Kalau misalnya ada retest terus berbalik arah, kalian mungkin bisa beli di sini. Kalau misalnya lanjut turun, kalian tungguin retest, mungkin kalian bisa beli di sini. Atau misalnya kalau breakout kalian tunggu di sini. Tapi kalau misalnya lanjut turun lagi, ya wassalam udah. Itu sih dari segi teknikal dan segi Braker Summary. Oke, kita lanjut
ke saham CDIA. Apakah CDIA menarik? CDIA ini di rumornya kan kalau misalnya tahun ini tuh bakalan perform ya, karena barang Pak PP tuh mainan terakhir yang belum masuk MSCI itu kan CDIA. Tapi sebenarnya kan Pak PP juga mau akuisisi sini ya lewat cuan ya, lewat anak usaha cuan. Nah, kalau dari segi sini sebenarnya untuk harga saat ini sih udah di area support ya, udah support banget kalau di area tarik dari sejak IPO-nya gitu. Tapi posisinya tuh masih downtrend juga, sama seperti si BDK tadi, masih downtrend. Nah, jadi kalau dari segi teknikal di sini ada dua skenario sih sebenarnya. Kalau misalnya berhasil retest terus mantul, downtrendnya patah, mungkin di sini bisa pembelian, atau misalnya kalau breakout lagi, nah di sini area setway. Tapi kalau misalnya turun lagi ya lepas aja dulu, tungguin harga apa ya, harga setway-nya, atau misalnya ada balik arah gitu. Nah, coba kita analisa dari segi broker summary. Untuk perdagangan 12 Januari 2026 itu ada XA yang beli 12,4 miliar, OD 9,7 miliar, dan CC 8,1 miliar. Sedangkan yang jual tuh ada XL, LG, YU. Kalau dari top 3 broker summary memang masih banyak yang aksi akumulasi ya kalau di sini ya, memanfaatkan harga saat ini turun 5,85%. Tapi kita cek dari harga sejak penurunan di 3 Desember. Siapa-siapa aja yang jual. Sorry. 3 Desember. Nah, kalau yang dari 3 Desember justru NI itu jual gede ya, 285 miliar. Sedangkan retail, XL, YP, dan ada SQ juga yang akumulasi. Jadi kalau dari broker summary sebenarnya belum terlalu menarik, tapi kita nggak bisa ngeremehin juga XL gitu. Mungkin aja di sini ada smart money, tapi kita coba tarik dari harga setway-nya gini kan. Di setway itu lumayan lah lama. Dari berapa setway, dari bulan Oktober sampai Desember ya. Dari 20 Oktober sampai 1 Desember. Coba kita cek siapa aja yang akumulasi. 20 Oktober sampai mana? 1 Desember. Nah, kalau dari 20 sampai 1 September itu sama XL, YP masih harga top teratas, retail XL, YP, PD, YU, ZP, BB. Nah, kalau dari segi broker summary sebenarnya CDI ini masih belum menarik, masih didominasi sama broker-broker yang biasanya dipakai retail gitu. Nah, di sini nih dari Oktober, dari setway sampai downtrend itu XL masih dominasi beli total 553 miliar, YP, SQ. Nah, sedangkan di sisi lain justru NI, HPU. Nah, NI ini malah jualan di sini. Ada 175 miliar. Kan kita tahu bahwa HP itu biasanya sekuritas yang dipakai sama Pak PP, tapi juga belum bisa disimpulkan secara pasti kecuali kalian konfirmasi langsung ke sekuritasnya siapa yang jual HP ini 175 miliar. Jadi kalau misalnya dari segi broker summary untuk CDI ini masih belum menarik. Menurut saya masih belum menarik karena masih didominasi sekuritas-sekuritas retail gitu. Nah, untuk dari teknikal juga masih belum menarik karena masih uptrend, kecuali ada rebound di sini. Retest rebound. Nah, uptrendnya putus nih di sini. Mungkin bisa mempertimbangkan untuk beli, atau kalau misalnya lanjut lagi kalian bisa beli di area sini. Kalau misalnya jebol nih area resist 1300 ya uptrend parah gitu. Maksudnya mungkin bisa dibawa turun ke bawah kalau area support di sini 1300 jebol gitu. Jadi ada dua skenario. Kalau misalnya harga berhasil tembus harga downtrendnya itu mungkin bisa berbalik arah atau setway dulu. Atau misalnya kalau kalian mau tunggu di sini bisa di area setway. Jadi gitu untuk jual. Nah, kalau misalnya kalian trader yang swing untuk area resistnya mungkin kalian bisa jual di harga 1900-an atau di harga 2000-an. Ini untuk jual ya. Atau di area tertingginya di 2300-an gitu.
Tapi gini, CDI itu belum masuk MSCI, mungkin benar akan menjadi permainan terakhir dari Pak PP sebelum sini yang mungkin akan ditargetkan MSCI. Cuma kan masih lama ya karena baru diakuisisi juga gitu. Jadi masih belum jelas lah gitu. Jadi mungkin antara mau nunggu MSCI atau nunggu di sini nih. Area resistnya di 1900, 2000 dan 2300 gitu. Kalau misalnya berhasil breakout terus ya mungkin akan terbang gitu. Jadi tungguin di sini. Kalau misalnya berhasil breakout mungkin akan terbang. Nah seperti ini. Nah sama ini sebenarnya seperti si Bidika, ini nggak ada volume yang tinggi banget nih. Kan kalau misalnya di sini nih, nah di sini kan volumenya tinggi nih, volumenya tinggi. Nah lanjut uptrend tuh kan, itu. Nah tapi di sini enggak, ini ada satu, dia kan langsung uptrend tuh. Ini lanjut downtrend. Nah di sini juga volumenya masih standar lah, tuh. Tapi lanjut uptrend terus, nggak ada volume tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau dari CDI ini masih relatif aman sih untuk dibeli ya. Kita tungguin aja di area-area ini. Seperti yang saya bilang, kalau misalnya downtrendnya putus, mungkin kalian bisa beli nih di area kisaran 1600 sampai 1500. Kalau misalnya downtrendnya putus ya, downtrendnya patah nih, area di sini. Atau kalau misalnya breakout, kalian bisa tunggu di 1300 sampai 1500 untuk area akumulasi, area konsolidasinya gitu. Itu aja sih untuk CDIA. Selanjutnya kita ke koin. Nah, koin itu sebenarnya di akhir 2025 tuh sempat naik gila-gilaan sebenarnya. Cuma karena kemarin ada bursa kripto baru, ICEX kalau nggak salah ya, apa gitu lupa. Nah itu punya Haji Sam ya. Nah dia langsung drop di sini harganya. Itu mungkin itu juga jadi pengaruh sepertinya untuk harga koin ini. Jadi yang tadinya satu-satunya bursa kripto justru ada saingan gitu dia gitu. Nah kalau sekarang sih, kalau dibilang downtrend enggak sih, karena baru beberapa hari doang gitu. Cuma mungkin dia itu masih juga berada di support ya, support dari sepanjang 2025 dari September. Jadi untuk koin sebenarnya si Bidika, CDIA sama sih model-modelannya gitu. Karena mungkin IHSG-nya juga marketnya lagi anjlok ya, dan juga saham-saham konglo itu pada anjlok pada perdagangan 12 Januari 2026 gitu. Jadi di sini kita tunggu aja. Kalau misalnya mau beli sebenarnya bagusnya tuh di area 2200-an gitu. Atau downtrendnya itu patah gitu. Tapi untuk yang amannya sih sebenarnya di area support gitu. Coba kita analisa berakar samari. Oke, kalau misalnya dari perdagangan 12 Januari 2026 itu yang beli ada CC, AK, XL. Nah, yang jual tuh ada MG, AZ, dan KI. Kalau misalnya dari segi berakar summary 12 Januari itu akumulasinya lumayan ya, ada CC, AK, XL. Coba kita lihat, ini asing bukan? Nah, AK-nya asing lagi. Jadi mungkin untuk dari segi berakar summary hari ini sih sebenarnya menarik, tapi kita coba cek dari 1 Januari. Nah masih didominasi XL, CCOD. Berarti kita cek tanggal 9 Januari. AK nggak ada beli, justru jual. Kita cek 8. AK ada beli 7. AK jual, AK beli, AK jual, AK beli, AK jual. Seperti itu ya. Nggak ada tapi dikit, nggak worth it lah untuk AK. Nah di sini AK jual, coba dari 1 Januari sampai 12 SLCC, AK, MJ, AK. Nah kalau dari berakar summary sebenarnya koin ini masih belum menarik sih kalau menurut saya ya, dalam beberapa hari ini gitu. Masih downtrend terus gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, menurut saya ini belum tepat. Dari technical dan berakar summary belum tepat menurut saya. Mungkin kalau kalian mau beli bisa tunggu di 2200, tapi kalau misalnya breakout lagi itu mungkin bisa jebol sampai ke bawah gitu kan. Kalau di sini nih harga wajarnya itu di 2200 kalau dari segi chart ya gitu. Mereka tuh beberapa kali mantul gitu,
koin ini benar-benar akan mantul. Set, mantul, balik lagi, mantul lagi di 2200 ya. Kalau mantul lagi, kalau misalnya di sini breakout ya mantul lagi ke 2200 gitu. Dan mantul lagi gitu. Jadi kalau dari chart sih sebenarnya bagusnya sih 2200, tapi bisa juga kalau misalnya dia berhasil patah downtrendnya di sini mungkin bakalan balik lagi, tapi sepertinya nggak tinggi juga gitu karena masih didorong sentimen negatif. Ada, bukan sentimen negatif sih, karena adanya saingan dari bursa kripto sendiri. Yang tadinya koin satu-satunya, ada bursa kripto yang didirin Haji Sam, dan juga kan Gabriel Ray itu di situ ada pemegang sahamnya ya, salah satu founder exchange yaitu Thrift di situ. Oke, jadi kesimpulannya itu aja untuk CBDK, CDIA, dan koin. CBDK masih nunggu. Tadi kalau misalnya downtrendnya patah, menarik, cuma mungkin harus dianalisa lagi gitu, karena market we never know gitu. Kita udah analisa teknikal, kita udah analisa berakar summary, kadang tidak sesuai ekspektasi juga, sesuai juga market. Apalagi kalau misalnya geopolitik nggak stabil, itu bisa juga seperti itu. Sama seperti CDIA juga, dan koin belum menarik sih. Jadi untuk ketiga ini masih harus di reset lagi. Tapi sebenarnya CBDK, CDIA kita tunggu aja, kalau misalnya patah tren menarik, atau misalnya kalau lanjut breakout kita tungguin di area support selanjutnya seperti analisa yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk video ini hari ini itu aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, dukung terus, dan jangan lupa join channel Telegram untuk mendapatkan informasi-informasi saham IPO, dan jangan lupa follow Arena Saham untuk mendapatkan informasi-informasi berita saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.